Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah online kalkulus. Ini adalah pertemuan kelima, dan di pertemuan ini kita akan berkenalan dengan limit. Perhatikan fungsi ini. Fx sama dengan x kuadrat kurang 1 dibagi x kurang 1. Fungsi ini memiliki domain semua bilangan real kecuali 1. Kalau kita mencoba menggambar grafik fungsi ini, ternyata bentuk grafik ini adalah sebuah garis yang dia tidak memiliki nilai di x sama dengan 1. Nah, pada keadaan ini, di sekitar x sama dengan 1, ini nilai-nilai fungsinya dekat dengan 2. Jadi saat x-nya mendekati 1, ternyata fungsinya akan mendekati titik yang ini. Nilai y-nya akan dekat ke 2. Kita tulis limit x menuju 1 untuk fungsi ini, yaitu x kuadrat kurang 1 dibagi x kurang 1, nilainya 2. Meskipun fungsi ini tidak memiliki nilai saat x sama dengan 1, tetapi nilai yang didekati oleh fungsi ini saat x yang mendekati 1 adalah nilai y sama dengan 2 ini. Karenanya limit dari fungsi x kuadrat kurang 1 dibagi x kurang 1 adalah 2. Limit adalah nilai yang paling dekat dengan nilai fungsi di suatu titik atau di suatu nilai x. Saat x-nya dekat ke 1, nilai fungsinya akan dekat ke 2. Nilai yang paling dekat dengan nilai fungsinya adalah 2. Kita coba lagi hal yang mudah. Kalau misalnya fungsi yang kita miliki adalah fungsi konstan. Fungsi konstan y sama dengan sebuah bilangan k. Nah, dalam keadaan ini, limit x menuju bilangan berapapun, untuk fungsi fx, yang fungsi fx ini adalah fungsi konstan, nilai y-nya pada saat x yang mendekati c adalah nilai yang ini nih. Nilai di titik ini, yaitu titik c, k. Nilai y-nya adalah k. Untuk fungsi yang lain, misalnya fx sama dengan x, bentuk kurvanya itu ternyata seperti ini nih. Ini y sama dengan x. Kalau saya mencari limit x mendekati c, ini karena x-nya sama dengan y, berarti saat x-nya c, y-nya juga c. Limit x menuju c dari fx, yaitu limit x menuju c dari x, hasilnya adalah sebuah nilai y yang didekati oleh garis ini, kurva ini, ketika nilai x-nya mendekati c. Yaitu kita saat x-nya mendekati c, kurvanya mendekati titik yang ini nih, yaitu titik c, c. Nilai y-nya adalah c. Nah, kita akan menggunakan dua pengetahuan ini bersama dengan aturan limit untuk menghitung nilai-nilai limit pada fungsi yang lebih rumit. Aturan-aturan limit yang pertama kali akan kita pelajari adalah sebagai berikut. Misalnya, kita tahu bahwa limit x menuju sebuah bilangan c untuk fungsi fx, ini nilainya ternyata L, sedangkan limit x menuju sebuah bilangan c untuk fungsi gx, ini nilainya ternyata M.
Kalau limit dari fx saat x menuju c adalah L dan limit gx saat x menuju c adalah M, kita bisa mencari limit x menuju c untuk fungsi fx tambah gx. Ini mudah, ternyata hasilnya limit fx ditambah limit gx, yaitu L ditambah M. Kalau saya punya limit x menuju c dari fx kurang gx, ini akan menjadi L dikurangi M. Kalau saya memiliki limit x menuju c dari fx dikali gx, hasilnya nanti adalah L dikali M. Kalau bilangan dikali dengan fx, ini nilai limitnya ternyata K dikali nilai limit fx, yaitu L. Kalau limit x menuju c dari fx dibagi gx, ini hasilnya akan sama dengan L per M selama limit gx-nya itu tidak bernilai 0. Limit x menuju c dari fx dipangkatkan n, hasilnya adalah L pangkat n, dan sifat terakhir yang kita kenali pertama kali adalah limit x menuju c dari akar pangkat n untuk fx. Ini hasilnya adalah akar pangkat n dari L. Nah, sifat-sifat ini bersama dengan dua pengetahuan sebelumnya akan kita gunakan untuk mencari nilai limit fungsi-fungsi yang sedikit lebih kompleks. Contohnya limit seperti ini nih. Limit x menuju c dari x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat dikurangi 3. X pangkat 3 tambah 4x kuadrat kurang 3, ini adalah penjumlahan 3 buah fungsi. X pangkat 3, 4x kuadrat, dan 3. Jadi cara menghitungnya kita pisah dulu ketiga fungsi ini. Limit x pangkat 3 ditambah limit x menuju c dari 4x kuadrat dikurang limit x menuju c dari 3. Nah, untuk x pangkat 3 ini kita bisa menggunakan aturan pangkat yang ke-6 ini. Jadi limitnya akan sama dengan limit x menuju c dari x dipangkatkan 3. Yang ini 4 kali x kuadrat kita pisah menjadi 4 kali limit x menuju c dari x kuadrat. Sedangkan yang ini kita sudah tahu menggunakan pengetahuan di sini. Kalau fungsinya adalah fungsi konstan, nilai limitnya menjadi si nilai konstan tersebut. Limit x menuju c dari x sesuai dengan pengetahuan ini hasilnya adalah c. Berarti yang ini c dipangkatkan 3. Ditambah 4 untuk x kuadrat, kita menggunakan aturan pangkat lagi. Ini hasilnya limit x menuju c dari x dipangkatkan 2 dikurang 3. Hasilnya nanti c pangkat 3 ditambah yang ini hasilnya c dikuadratkan menjadi 4c kuadrat dikurangi 3. Nah, ini seperti kita hanya mensubstitusikan nilai c ke dalam fungsi yang berada di dalam limit ini. Kita lihat contoh yang lain. Saya sekarang diminta menghitung limit x menuju c dari x pangkat 4 ditambah x kuadrat dikurangi 1 dibagi x kuadrat tambah 5. Ini hasilnya adalah limit x menuju c dari x pangkat 4 tambah x kuadrat kurang 1 dibagi limit x menuju c dari x kuadrat tambah 5. Nah, limit untuk pembilang ini dihitung dengan cara kita pisahkan
limit penjumlahan 3 fungsi ini menjadi jumlah dari 3 limit, menjadi limit x menuju c dari x kuadrat dikurangi limit x menuju c dari 1. Dan ini dibagi dengan limit x menuju c dari x kuadrat ditambah limit x menuju c dari 5. Untuk menyederhanakan bentuk pangkat ini, kita menggunakan aturan ke-6. Berarti ini menjadi limit x menuju c dari x dipangkatkan 4 ditambah limit x menuju c dari x dipangkatkan 2. Ini juga menggunakan aturan pangkat. Sedangkan suku ketiga ini adalah limit dari sebuah fungsi konstan. Untuk sebuah fungsi konstan hasilnya tetap 1. Ini masih harus dibagi dengan limit x kuadrat yang dia akan sama dengan limit dari fungsi x dikuadratkan ditambah limit dari fungsi konstan. Limit dari fungsi konstan nilainya adalah si konstanta tersebut. Nah, kita sudah tahu bahwa limit x menuju c untuk fungsi x nilainya c. Berarti yang ini akan menjadi c pangkat 4. Yang ini menjadi c dikuadratkan menjadi c kuadrat dikurang 1 dibagi dengan ini menjadi c dikuadratkan ditambah 5. Jadi sebenarnya langkah yang panjang ini adalah tahapan yang memperbolehkan kita memasukkan nilai konstanta ini ke dalam fungsi yang berada di dalam limit ini. Jadi saat kita berurusan dengan sebuah limit untuk sebuah fungsi, misalnya 4x kuadrat kurang 3, nilai limitnya dihitung dengan cara mensubstitusikan nilai x sama dengan 2 ke dalam fungsi yang berada di dalam limit. 4 kali negatif 2 kuadrat dikurang 3 diakarkan. Ini menjadi 4 kali 4 yaitu 16 dikurang 3 menjadi akar 13. Kita akan melihat cara menghitung nilai limit untuk fungsi berikut. X menuju negatif 1 dari x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat dikurang 3 dibagi dengan x kuadrat tambah 5. Ini cara menghitungnya, kita substitusi nilai negatif 1 ini ke dalam variabel x. Hasilnya menjadi negatif 1 pangkat 3 ditambah 4 kali negatif 1 kuadrat dikurang 3, dan ini dibagi dengan negatif 1 kuadrat ditambah 5. Hasilnya menjadi negatif 1 tambah 4 kurang 3 dibagi dengan 1 tambah 5, yaitu 0 dibagi 6. Nah, ingat bahwa di aturan limit yang kita pelajari sebelumnya, untuk pembagian dua buah fungsi, aturannya boleh digunakan selama bagian penyebutnya ini tidak 0. Nah, yang ini bagian penyebutnya tidak 0, karenanya si aturan limitnya masih bisa dipakai. 0/6 itu masih sebuah bilangan real, yaitu 0. Bagaimana dengan fungsi berikut? Limit x menuju 1 dari x kuadrat tambah x kurang 2 dibagi x kuadrat kurang x. Pertama, kita coba selesaikan limit ini dengan mensubstitusi nilai x sama dengan 1 terhadap semua variabel x. 1 kuadrat ditambah 1 dikurangi 2 dibagi dengan 1 kuadrat kurang 1. Ini ternyata hasilnya pembilangnya 0, penyebutnya 0. Nah, karena penyebutnya 0, kita tidak bisa menggunakan aturan limit yang kita pelajari sebelumnya. Bentuk limit 0/0 ini disebut bentuk tidak tentu. Nilainya bukan bilangan real dan lebih jauh lagi nilainya ini tidak tentu berapa. Kenapa disebut bentuk tidak tentu? Karena nilai 0/0 ini tidak tentu hasilnya berapa. Kita tahu bahwa sebuah bilangan real yang tidak 0 dibagi bilangan real yang tidak 0 yang sama,
ini hasilnya akan menjadi 1. Tetapi kita tahu bahwa bilangan 0 dibagi dengan bilangan real yang tidak 0 berapapun, ini hasilnya menjadi 0. Sedangkan bilangan real berapapun dibagi oleh 0, ini tak terdefinisi. Nah, 0 per 0 ini harus menggunakan aturan yang mana? Atau apakah menggunakan aturan C per C, atau 0 per C, atau C per 0? Karena ada lebih dari satu aturan yang memberikan hasil yang berbeda, 0 per 0 ini tidak tentu hasilnya berapa. Karena itu 0 per 0 ini disebut bentuk tak tentu. Kalau kita berurusan dengan limit yang ternyata hasilnya 0 per 0, kita perlu mencari metode lain dalam menyelesaikan limit ini. Metode yang pertama kali diperkenalkan di perkuliahan ini adalah dengan melakukan pemfaktoran. Limit x menuju 1 dari x kuadrat tambah x dikurangi 2 dibagi x kuadrat kurang x. Ini kita uraikan dulu bagian pembilang dan penyebutnya dengan cara melakukan pemfaktoran. Di bagian pembilang ini bisa kita faktorkan menjadi 2 dan 1. 2-nya positif, 1-nya negatif. Sedangkan di penyebut kita keluarkan x-nya sehingga tersisa x kurang 1. Jadi penyebutnya adalah x kali x kurang 1. Nah, kita melihat ada pengali yang sama, yaitu x kurang 1 dan x kurang 1. Bisakah x kurang 1 ini saya hilangkan? Karena mereka dua hal yang sama. X kurang 1 ini adalah sebuah bilangan real. Kalau saja dia nilainya tidak 0, kita bisa menggunakan aturan yang ini. Bilangan real tidak 0, dibagi dirinya sendiri hasilnya 1. Nah, kita harus memastikan dulu x kurang 1 ini nilainya 0 atau tidak. Perhatikan tulisan ini. X menuju 1 itu, x-nya sedang mendekat ke 1. Dan x-nya tidak sama dengan 1. Gitu. X-nya mendekat ke 1, tetapi x-nya tidak tepat sama dengan 1. Karena x-nya tidak tepat sama dengan 1, x kurang 1 ini tidak akan tepat sama dengan 0. X kurang 1 itu akan menuju 0. Jadi, pengalian ini, dia adalah sebuah bilangan real yang nilainya tidak 0. Karena nilainya tidak 0, kita bisa menggunakan aturan ini. Bilangan real dibagi dirinya sendiri, hasilnya menjadi 1. Karena yang ini sudah menjadi 1, sekarang kita coba lihat nilai limitnya. Saat x-nya menuju 1, bagian pembilangnya menjadi 1 tambah 2, bagian penyebutnya menjadi 1. Ini adalah 3 per 1, yaitu 3. Kita lihat contoh berikutnya. Berapakah nilai limit x menuju 0 dari fungsi akar x kuadrat tambah 100 dikurangi 10 dibagi dengan x kuadrat. Kalau kita coba substitusi nilai x-nya dengan 0, ini akan menjadi 0 kuadrat tambah 100 diakarkan dikurangi 10 dibagi 0 kuadrat. Bagian pembilangnya akan menjadi akar 100 dikurangi 10, yaitu 0. Bagian penyebutnya adalah 0 kuadrat, yaitu 0. Ini bentuk tak tentu lagi. Karena bentuknya 0 per 0, kita harus mencari cara lain dalam menyelesaikan limit ini. Pada fungsi ini, kita berurusan dengan sebuah fungsi di dalam akar. Karena akar ini menyulitkan, kita berharap tanda akar ini tidak ada. Cara untuk menghilangkan tanda akar ini adalah mengali dengan sekawan dari ekspresi yang memuat akar ini. Nah, kalau saya punya akar dari sebuah fungsi dikurangi 10, sekawannya itu adalah akar fungsi tersebut, yaitu akar dari x kuadrat tambah 100 ditambah 10. Kalau yang ini pengurangan, kawannya itu adalah penjumlahan. Nah, kalau kita akan mengalihkan bagian pembilang ini dengan
sebuah fungsi, maka penyebutnya pun harus dikalikan dengan fungsi yang sama, yaitu x kuadrat tambah 100 ditambah 10. Dua hal ini harus sama supaya nilai limitnya tetap sama. Jadi sebenarnya kita mengali dengan satu, cuma satunya itu ditulis dalam bentuk ini, akar x kuadrat tambah 100 tambah 10 dibagi dengan akar dari x kuadrat tambah 100 ditambah 10. Nah, kalau kita mengali dengan sekawan, bagian pembilangnya itu nanti akan menjadi x kuadrat tambah 100 dikurangi 100. Ini muncul dari A kurang B dikali A tambah B. Hasilnya adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat. Sedangkan penyebutnya, ini tetap kita tulis x dikali akar x kuadrat tambah 100 dikurangi 10. 100 kurang 100 itu menjadi 0. Limitnya menjadi x menuju 0 dari x kuadrat dibagi x kuadrat kali akar x kuadrat tambah 100 ditambah 10. Nah, x-nya menuju 0. Ini artinya x-nya sedang mendekati 0, tetapi x ini nilainya tidak tepat sama dengan 0. Karena nilai x-nya tidak tepat sama dengan 0, x kuadrat juga tidak tepat sama dengan 0. Karena ini bukan bilangan 0, dan mereka adalah bilangan yang sama, maka mereka akan saling menghilangkan. Hasilnya menjadi 1. Sekarang, limit yang kita punya memiliki bentuk 1 per akar dari x kuadrat tambah 100 ditambah 10. Kita coba substitusi lagi nilai x-nya dengan 0. Hasilnya akan menjadi 1 dibagi akar dari 0 tambah 100 dikurangi 10 ditambah 10. Yang hasilnya sama dengan 1 dibagi akar 100 yaitu 10 ditambah 10. Nilai 1 per 20 ini merupakan hasil akhir dari nilai limitnya.